Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali kita pada hari ini untuk kita melanjutkan pelajaran kita dalam kisah Ayub pasal yang ke-26 yang membuat atau memuat tanggapan Ayub terhadap teguran yang disampaikan oleh seorang sahabatnya yaitu Bildad di dalam pasal yang ke-25. Dan kita melihat bagaimana Ayub menolak setiap tanggapan itu yang mendorong dia untuk supaya dia bisa datang kepada Tuhan dan menghadapi pengadilan Allah. Dan kemudian dia mengutip tradisi kidung atau pujian rohani untuk meninggikan Allah. Dan mengajarkan bahwa orang fasik itu memang sudah pasti harus diberikan ganjaran. Nah, bagaimana respon Ayub terhadap teguran seperti ini yang kelihatannya rohani, tetapi sebenarnya ini justru akan mencobai dia untuk menjauh dari Tuhan. Dan responsnya justru dia datang dengan penyembahan untuk meninggikan kebesaran Allah. Pada hari ini, sahabat sekalian, saya mau mengajak kita untuk kita sungguh lebih dahulu meninggikan Allah, melihat kebesaran dan keagungannya, dan membangun keintiman dengan Dia. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa pada hari ini untuk kesetiaan-Mu, untuk kebesaran-Mu. Dan biarlah pada waktu kami menaikkan penyembahan, ucapan syukur kami, ucapan bibir yang memuliakan Engkau, Engkau akan memberikan perspektif yang benar kepada kami. Oh, terpujilah Engkau Tuhan yang sanggup dan yang bersedia untuk menolong kami. Haleluya. Oh, mari naikkan penyembahan kita, syukur kita kepada Bapa, sumber kekuatan kita. Haleluya. Oh, terpujilah Kau Yesus, Allah yang sanggup, yang layak terima pujian. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan kepada Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar
tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus kekuatan memulihkan setiap kami Tuhan. Yesus luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar. Mari kita deklarasikan ini, sahabat sekalian, akan kebesaran dan keagungannya. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Amin, haleluya. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Sungguh ajaib Engkau yang Tuhan, telah berjanji melampaui dan segala sanggup kekuatan yang ada dalam alam semesta ini. Firman-Ku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya.
ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, Haleluya. percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, itulah yang Tuhan janjikan kepada kita dalam Kristus. Kemenangan karena Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mengatasi segala kuasa yang ada di alam semesta ini, yang semuanya adalah ciptaannya. Kami memuji, mengagungkan kebesaran-Mu, mengakui akan kekuatan-Mu, dan menyadari akan ketergantungan kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, kalau kita melihat dari nyanyian Bildad di pasal yang ke-25, mengatakan Ayub, kamu harus bertobat, datanglah ke pengadilan Allah. Kamu harus mendapatkan ganjaran karena ini adalah tunjukkan bahwa kamu itu sedang bersalah. Tapi kita tahu Ayub terus mengatakan bahwa dia itu tidak bersalah. Dan akhir daripada pujian nyanyian yang dinyanyikan oleh Bildad kepada Ayub adalah bahwa manusia tidak lebih dari sekedar belatung. Dan anak manusia hanyalah ulat. Nah, dari ketiga teman-temannya Ayub ini, yaitu Sofar, Elias, dan Bildad, yang terus memberikan nasihat, teguran, akhirnya lama-lama Ayub jadi jengkel. Dan perkataan-perkataan mereka itu dianggap oleh Ayub sebagai sebuah ejekan terhadapnya atas keadaannya ini. Anjuran serta nasihat-nasihat yang mereka berikan supaya Ayub itu bertobat justru menggoda dan mendorong Ayub untuk mencari Allah dengan alasan yang salah, dengan motivasi yang salah, yang bukan seperti yang Tuhan inginkan kepada Ayub lewat penderitaannya itu. Nah, mari kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 4. Ini adalah wujud penolakan Ayub kepada Bildad. Nasihatnya Bildad. Caranya ia memberikan penolakan itu adalah dengan memberi pertanyaan retoris. Pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu Bildad jawab, dia sudah tahu kok jawabannya apa. Dia katakan kepada Bildad, apakah kamu pernah menolong orang yang tidak berdaya? Apakah kamu pernah menolong orang yang lemah? Apakah kamu pernah memberi nasihat kepada mereka yang kekurangan hikmat? Bahkan bertanya, dari manakah sumber segala hikmat dan teguran yang kamu berikan kepada saya? Itu loh yang dikatakan Ayub kepada Bildad. Jadi dari kesimpulan ayat 1 sampai 4 ini, Ayub menolak ajaran Bildad. Dan nasihatnya itu dianggap kurang bijak dan kurang membangun. Ayub menolak semua teguran teman-temannya ini. Dan melihat ini sebagai sebuah nasihat yang sia-sia, yang tidak berguna. Nah, sebaliknya Ayub mulai memuliakan, mengakui, menyanyikan kidung pujian tentang kebesaran Allah. Dari ayat 5 sampai 14. Nah, ini menarik. Puji-pujiannya itu dikelompokkan melihat bagaimana Allah itu sebagai pencipta. Dia berkuasa atas segala bentuk alam. Nah, pada waktu itu manusia berpikir dengan pikiran adanya alam atas dan alam bawah. Alam atas itu milik Tuhan, sorga. Alam bawah itu adalah alam kebinasaan. Nah, coba kita lihat dari ayat 4. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan ia memulai dengan pujian bahwa Allah Yahweh itu
pencipta yang berkuasa atas alam orang mati dan alam kebinasaan, arwah-arwah. Dan dia mengacu kepada 3 nama. Yang pertama air, ya, Mayim dalam bahasa Ibraninya. Yang kedua Sheol, tempat yang ada di bawah air, yang penghuninya itu adalah makhluk-makhluk jahat, makhluk celaka, yang lemah dan tak berdaya, mengerikan. Ya, kalau kita bilang sekarang bahasanya makhluk monster. Nah, di dalam Ayub 11 ayat 8 dikatakan Sheol itu begitu jauh, jauh sekali, dalam. Kalau kita tahu bahwa ada palung laut yang paling dalam itu, hewan-hewannya itu creepy ya, menakutkan, jelek sekali. Ya, karena mereka harus bertahan di tengah-tengah, tidak ada udara yang sangat banyak, lalu plankton-planktonnya sedikit. Wah, muka-mukanya itu menyeramkan. Dan juga sangat gelap di dalam Ayub 17 ayat 3. Tertutup rapat, Ayub 7 ayat 9. Dan ternyata dikatakan di dalam Sheol ini pun yang begitu jauh dan gelap dalam itu, tidak ada yang bisa bersembunyi dari hadapan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, tempat ketiga itu adalah Abaddon. Dikatakan sebagai tempat kebinasaan. Berarti ini adalah sebuah kehancuran, dan seringkali Abaddon ini digabungkan dengan maut atau kematian. Atau di dalam pasal yang ke-31 ayat 12 yaitu mawet, yaitu api yang menghanguskan. Dan juga ini paralel kata Abaddon ini dengan liang kubur, dengan kuburan, ya. Dalam bahasa Ibrani-nya keber. Itu Mazmur 88 ayat 12. Dan ternyata Abaddon ini kemudian kita temukan juga di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 11. Dikatakan bahwa Abaddon itu dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunaninya adalah Apollyon, yaitu raja atau nama malaikat penguasa jurang maut. Jadi kita tahu sekarang bahwa Sheol, dunia orang mati, ya, kemudian ada dunia kebinasaan, jurang maut, yaitu Apollyon atau Abaddon di dalam bahasa Ibraninya. Lalu kemudian dikatakan di dalam ketiga dunia ini Allah berkuasa. Allah mendeklarasikan bahwa dia adalah penguasa semuanya. Dan Ayub memuji Tuhan dan mengatakan bahwa alam maut sekalipun tidak bisa menjadi tempat persembunyian manusia. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Dan bahkan semua makhluk di dalam alam maut pun gemetar dengan hadirat Allah. Jadi ada yang bertanya ya, Pak, apakah di neraka ada Tuhan? Karena Allah adalah Allah Maha Hadir, hadiratnya ada nggak di sana? Ada. Tetapi tentu hadiratnya berbeda dengan hadirat yang ada di sorga, kesucian. Di situ hadirat Allah adalah hadirat yang menghakimi. Hadirat yang mengerikan kepada semua penduduk neraka. Jadi tidak ada yang bisa lari dari Allah. Sampai ke neraka sekalipun di situ ada Allah. Tetapi tentu tidak sama dengan ada di sorga. Hadirat Allah tidak bisa luput, tidak ada satu manusia yang bisa lari, termasuk di dalam jurang maut. Jadi kalau sekarang orang merasa bahwa nanti di neraka ada orang yang waktu saya injilin dia bilang, nggak apa-apa Pak, di neraka enak, ketemu Beatles, ketemu semua penyanyi-penyanyi top, semua orang-orang yang dulunya wah bintang-bintang porno dan semuanya. Saya bilang, hey, lu nggak akan menikmati di neraka. Di sana ada hadirat Allah yang menghakimi kamu. Kamu menjerit kesakitan di sana. Karena mereka berpikir it's okay. Tuhan udah nggak ada di sana. Nggak bisa. Kamu akan menghadapi penghakiman Allah. Nah, yang kedua, lalu kemudian Ayub mulai memuji kebesaran Tuhan itu yang mengatasi alam ciptaannya dan kemuliaan sorgawinya. Ayat 7, dia mengatakan Allah yang berkuasa di atas alam sorgawi dan alam semesta. Ini digambarkan seperti seorang yang memancangkan tendanya di tempat yang kosong dan yang belum beraturan. Dikatakan Allah membentangkan langit utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan.
dipakai kata yang cukup menarik, yaitu kata tohu. Tohu ini yaitu yang tidak atau yang hampa, yang tidak beraturan, yang tidak berbentuk, yang tidak kosong ya. Ini kan dimulai pada waktu Kejadian 1 ayat 2. Bumi tidak berbentuk dan kosong ya. Dipakai kata tohu. Dan artinya utara di situ bukanlah bicara mengenai arah angin, bukan. Tetapi ini adalah gaya bahasa yang dipakai pada zaman kuno di dalam mitologi kuno Ugaratik ataupun bagian tempat di mana Ayub tinggal pada waktu itu di wilayah timur, itu melihat utara itu sebagai tempat suci, tempat kudus. Itu adalah tempat kediaman Allah. Dengan kata lain, ini mengacu kepada sorga. Jadi dia katakan bahwa Allah membentuk semua itu. Dari sorganya dia menciptakan. Dia membentangkan semua. Dan Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ini cuma Allah yang bisa melakukannya. Di dalam bahasa Ibraninya dimunculkan dengan kata beresit. Kata beresit itu artinya mencipta. Pada mulanya Allah mencipta. Ya, beresit. Nah, bara itu ya. Di situ kata bara itu mencipta itu tidak ada di tempat lain. Artinya gini loh. Tidak ada manusia yang bisa mencipta. Manusia hanya bisa menemukan atau invent, bukan create. Karena create itu dari yang tidak ada jadi ada. Sementara invent sudah ada lalu dibikin dalam bentuk lain. Misalnya ban, itu dibentuk dari karet. Atau dari yang sintetik, tetapi bahannya sudah ada. Tetapi Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dalam istilah teologi disebut sebagai ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini hanya Allah yang sanggup melakukannya. Jadi itulah kebenarannya. Dan kemudian dikatakan Allah bertakhta di sorga dan Allah bertakhta di dalam dunia kebinasaan. Artinya dia memerintah di sana. Tidak ada yang luput dari kekuasaannya. Lalu dia berkatakan Allah membungkus takhtanya, yaitu takhta kemuliaannya dengan awan. Nah ini menarik. Dikatakan ia menyelubungi takhtanya, melingkupinya dengan awannya. Kenapa mesti awan? Karena kemudian nanti pada waktu kita melihat dalam kisah catatan narasi daripada Salomo yang berdoa dan mendedikasikan bait suci. Lalu kemudian kita tahu bahwa di situ awan kemuliaan turun. Kita tahu bahwa ketika Allah bertemu dengan Musa, Allah datang dengan awan dan menutupi Musa dan kemudian dia berbicara. Kenapa awan? Karena di sini baru kita tahu bahwa kalau manusia itu langsung berhadapan dengan kemuliaan Allah, dia pasti mati. Tidak ada yang sanggup melihat mata dengan mata kemuliaan Allah. Ini hanya bisa terjadi nanti ketika kita oleh tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, kita bisa melihat Allah muka dengan muka tanpa ada lagi selubung. Tetapi sekarang kita mesti diselubungi. Dan untuk itu Allah begitu baik, dia menyelubungi dirinya dengan awan supaya kita tidak binasa. Ini yang kita kenal sebagai awan kemuliaan. Lalu dalam ayat 10-13 dia menggambarkan kebesarannya di dalam penciptaannya. Dalam kekuasaan alam semesta. Ada kata yang di sini dikatakan ia menghardik. Kata menghardik menggambarkan bahwa semua kekuatan alam semesta itu harus tunduk kepada pemerintahan dan kekuasaan Allah. Tentu pencipta memiliki kuasa di atas ciptaannya. Ciptaan tidak boleh ngeyel. Harus tunduk. Nah sekarang apa yang terjadi dengan manusia berdosa? Mereka berpikir bahwa mereka itu Allah. Ajaran-ajaran New Age mengajarkan bahwa manusia kalau kamu berusaha dengan baik dan jadi saleh, kamu bisa jadi Allah. Tidak bisa. Selalu harus ada garis batas antara pencipta dengan yang diciptakan. Di sini Allah jelas mengatakan, ia menarik batas. Dia membedakan antara permukaan air, antara gelap dengan terang. Allah yang menentukan. Allah lah yang menentukan antara kebenaran dan kefasikan. Apa ukurannya? Sekarang ini di zaman postmodern, kita nggak tahu mana yang benar.
Kadang-kadang kita pikir benar, ternyata palsu. Bahkan barang-barang sekarang ada yang dibilang, oh ini barang asli. Lalu ada istilah, dulu kita bilang KW lah, KW1 atau KW super. Sekarang lain, dia bilang ini replika. Wah, ini mirror, cermin. Dan bisa harganya hampir mirip dengan harga asli. Tapi dia bukan asli. Bayangkan betapa gampangnya manusia tertipu. Tetapi apa yang bisa membuat kita terselamatkan? Hari ini kita tidak lagi sekedar diajar bagaimana membedakan yang benar dan yang salah. Tetapi membedakan yang benar dan hampir benar. Nah ini tipis sekali bedanya. Orang bilang beti ya, beda tipis. 11-12. Dan ternyata kalau kita berhadapan dan mengenal Allah, kita akan aman. Karena kita akan tahu mana garis batasnya. Alkitab ini jelas sekali mengajarkan garis batas. Coba bayangkan sekarang. Dengan adanya gerakan LGBTQIAI+, 2S dan segala macam. Apa yang menjadi persoalan? Allah bilang gender itu cuma 2. Laki dan perempuan. Tetapi dengan gerakan LGBTQIAI+, apa yang terjadi? Tiba-tiba jumlah status gender itu bisa 30-40. Sesuatu yang mengerikan. Tetapi sebenarnya kenapa? Karena manusia bebas membuat dan mendefinisikan sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita mau kembali dan tidak perlu jadi bingung, mari kita kembali kepada standar firman. Ini yang paling benar. Standar Allah. Allah menarik batas yang jelas. Dia memberikan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Antara terang dan gelap. Antara permukaan udara dengan bawah air, horizon, cakrawala. Jelas sekali semuanya. Lalu kemudian dikatakan bahwa Allah dengan kuasa yang sama juga meneduhkan laut. Nah, dia pakai dalam bahasa Ibrani yam. Laut yang bergelora dan penguasa laut. Nah, kita tahu ini bahwa kitab Ayub ini kan jauh sebelum adanya Taurat. Dan pada waktu itu ada kitab-kitab mitologi-mitologi Uguratik. Bangsa Uguratik itu bangsa yang ada jauh sebelum ada Mesopotamia. Nah mereka ini punya mitologi-mitologi. Ya, salah satunya juga mitologi yang mirip seperti yang digambarkan oleh Ayub. Yaitu adanya dewa, pencipta, dan dia melawan dan menusuk dengan pedangnya, dengan tombaknya, penguasa jahat yang keluar dari laut. Dan itu ular. Bentuknya ular. Dikatakan ular yang gesit di dalam Ayub 9 ayat 13. Dan ternyata kita tahu di dalam Yesaya 27 ayat 1. Dikatakan ular yang meliuk-liuk ini adalah siapa? Lewiatan. Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata Allah mengatakan, dan ini yang digambarkan sebagai kuasa kegelapan. Kalau kita tahu di dalam mitologi Yunani, ini penguasa yang jahat itu salah satunya berbentuk ular. Dan ular itu datangnya dari mana? Dari laut. Gitu ya. Jadi dia keluar dari laut. Nah, kita tahu bahwa ini yang menjadi cermin nanti, gambaran bahkan sampai kepada bagaimana si antikristus itu muncul dari laut. Dan ini bukan bicara lagi mengenai si ularnya, tapi manusia yang dikuasai oleh kegelapan itu. Nah, Alkitab mengatakan Allah dengan pedangnya menusuk penguasa itu dengan kuasanya, dengan tombaknya. Jadi kita melihat bahwa Yahweh berkuasa atas segala kegelapan sekalipun. Jangan perlu takut. Nah sering kali kita bisa melihat di dalam perkataan Ayub ini, pujian Ayub ini, ia mengutip puji-pujian terhadap Allah. Dan nyanyian puji-pujian ini justru membangkitkan semangat dan mendorong imannya untuk mengandalkan Tuhan. Jadi sahabat sekalian, di dalam kitab Ayub kita diajar begini. Orang percaya itu boleh kehilangan apa saja. Uang,
kesehatan, anak, properti, popularitas, jabatan, apa saja dalam sekejap. Bisa. Tetapi Ayub mengajarkan kepada kita, semua boleh hilang kecuali satu, keyakinanmu kepada Allah. Our confidence toward God. Never lose it. Jangan pernah hilangkan itu. Dan Ayub memperlihatkan itu dalam puji-pujiannya. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa belajar bahwa dalam pujian tentang kebesaran Allah, Ayub merenungkan kekuatan keagungan Allah dalam proses penciptaan langit dan bumi ini. Bahwa Allah itu berkuasa mengalahkan dunia kegelapan, dunia yang hancur dan binasa itu, yang menentang Allah. Tetapi juga puji-pujian yang menggambarkan tentang Allah yang mulia dan Allah yang ajaib. Dan kalau kita tahu nanti bahwa di dalam pasal 38 sampai 41 dikatakan Allah datang dalam badai yang hebat. Lalu Allah berbicara kepada Ayub. Jadi kita bisa melihat Allah itu pun datang dalam keadaan di mana dia memerintah, dia menguasai. Bahwa di dalam badai, perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan mengatakan di sini, angin itu dalam lembut bisikannya, tetapi juga bisa menjadi penuh dengan kuasa. Angin yang sama bisa menghancurkan, tapi angin yang sama bisa membawa kelemah lembutan, keteduhan. Tuhan yang sama yang menciptakan laut menggelora, Tuhan yang sama mampu meneduhkannya. Tuhan yang sama yang membuat badai itu bergejolak. Tuhan yang sama juga berbicara di dalam angin sepoi-sepoi. Artinya Tuhan bisa ada dimanapun. Dan kita nggak perlu harus mendefinisikan Allah harus datang dalam kondisi yang santai, yang enak. Enggak. Di dalam keadaan ruwet pun Tuhan bisa ada di sana. Itu sebabnya supaya kita tidak menghabiskan energi kita pada waktu kita mengalami penderitaan dengan mempersalahkan kiri dan kanan, dengan mencari siapa yang salah. Maka energi kita sebenarnya haruslah kita arahkan kepada satu hal ini saja. Bagaimana saya menemukan Allah di situ? Bagaimana saya bisa melihat kebesarannya, hikmatnya, kasihnya, dan penyediaannya? Marilah saat ini, pada waktu kita mengalami kesulitan, firman Tuhan mengajarkan untuk bibir mulut kita akan selalu penuh dengan ucapan yang memuliakan Allah. Dan biarlah kita mengakui akan kekuasaannya yang menjadi cara kita membangkitkan iman kita dan memberkati hidup kita ini dalam waktu di mana kita sedang mengalami kesulitan. Praktisnya adalah bangunlah kebiasaan memuji Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa. Terutama kita mengucap syukur karena Kristus telah melayakkan kita untuk mendapatkan warisan hidup kekal, hidup di bumi ini, dan warisan janji-janjinya yang kita terima dengan tabah dan kita usahakan itu. Dan juga Tuhan yang telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan dan kita masuk ke dalam kerajaan terangnya, kerajaan anaknya yang kekasih, menerima pengampunan dosa, penebusan. Saudara sekalian, kita mengakui kebesaran Allah bukan cuma dari alam semesta, tapi juga yang terpenting, karya penebusan Kristus yang paripurna, yang sempurna itu telah diberikan kepada kita. Jadi, kalau kita punya jaminan hidup sekarang dan nanti di kekekalan, kenapa kita mesti takut pada waktu kita mengalami kesengsaraan dan kesulitan? Biarlah kiranya perenungan kita pada malam hari ini menolong kita mengenal bahwa Allah itu berkuasa bahkan di dalam sakit penyakit, maut, dunia yang tidak beraturan. Kan seringkali kita itu takut ya
kalau keadaan itu kacau. Semua orang takut ketika tidak ada pemerintahan. Lawless. Durhaka. Terjadi pemberontakan, semua orang bisa melakukan apa yang dia inginkan. Semua orang hidup di dalam ketakutan. Tetapi, saudara-saudara sekalian, di saat seperti itulah, kita perlu menghadirkan Allah dalam pujian kita. Saat saudara mengalami keadaan kacau, coba menyembah Tuhan. Saudara akan lihat hasilnya berbeda. Kita akan melihat bagaimana Tuhan dihadirkan dan membawa kuasanya, meneduhkan keadaan itu, menenangkan hati kita. Dan kadang-kadang yang kita berpikir harusnya lautnya itu jadi teduh. Tidak. Bisakah saudara berpikir yang lain, sisi lain, yaitu ini? Tuhan meneduhkan hati saudara. Lalu mengubah perspektif saudara terhadap keadaan itu. Dan membuat kita bisa melihat di tengah-tengah gelora itu ada Tuhan. Dan ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang mengendalikan. Ada Tuhan yang berkuasa untuk membawa kita ke dalam kemenangan. Bila kita mampu melihat itu, kita akan bangkit iman kita. Dan sungguh Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati firman Tuhan. Sampai bertemu esok hari. Shalom.